Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jaringan wireless. Sebelumnya saya sudah membahas tentang routing dinamis. Untuk jaringan wireless sendiri merupakan jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio. Jadi kalau pada percobaan sebelumnya kita menggunakan kabel LAN untuk menghubungkan antar PC atau antar perangkat. Untuk percobaan kali ini kita akan mencoba menghubungkan PC dengan PC lainnya atau antar perangkat satu dengan perangkat lainnya menggunakan koneksi wireless. Pada koneksi wireless ini kita membutuhkan sebuah adapter yang harus kita pasang pada komputer maupun laptop, yaitu berupa adapter wireless atau WiFi adapter yang ada di dalam perangkat kita. Untuk cara kerja wireless sendiri, yaitu pertama adapter wireless komputer yang dibutuhkan untuk menghubungkan komputer kita ke jaringan wireless, menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Kemudian untuk router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data. Router mengirimkan informasi ke internet koneksi kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerima. Jadi pertama, wireless dari komputer itu menerjemahkan data menjadi sinyal radio, kemudian dikirimkan menggunakan antena untuk ditangkap oleh router. Dan routernya sendiri juga harus wireless karena jaringan digunakan adalah jaringan wireless. Kemudian routernya menerima, kemudian melakukan decode. Setelah didecode, datanya akan dikirimkan oleh router ke internet melalui kabel Ethernet yang tersambung ke router. Jadi sebenarnya sama saja antara sambungan kabel Ethernet dengan wireless, hanya saja yang wireless ini dia menggunakan sinyal radio sebagai pengganti dari kabel Ethernet. Untuk jaringan wireless sifatnya lebih fleksibel karena tidak membutuhkan kabel yang sangat panjang, tetapi jangkauan areanya juga tidak terlalu panjang juga. Maksimal hanya 100 meter, tergantung dari router yang digunakan. Untuk wireless Ethernet adalah layanan internet yang dapat diakses dengan koneksi kabel tanpa kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa wireless internet merupakan pengganti dari penggunaan Ethernet. Berdasarkan pengertian wireless di mana tidak dibutuhkan kabel, ya, sama. Untuk penggunaan pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirimkan data dan menerima data, yaitu ada sinyal radio. Ya, sinyal radio ini digunakan sebagai perantara pengganti dari kabel. Format data. Format data ini digunakan untuk mengirim dan menerima, ya. Nanti jika data itu sudah dikirim dari komputer maupun dari router, dia akan dirubah dulu sifatnya menjadi sinyal analog. Kemudian setelah masuk ke dalam router maupun komputer, dia akan dirubah lagi formatnya menjadi sinyal digital. Atau lebih mudahnya disebut dengan encode dan decode. Kemudian yang ketiga yaitu struktur jaringan atau network structure. Ini umum seperti halnya dengan jaringan menggunakan kabel, dia juga membentukkan struktur jaringan. Kemudian saat akan mengirimkan data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah data digital menjadi sinyal radio. Ya, seperti yang sudah saya bilang tadi. Kemudian untuk macam-macam keamanan jaringan wireless. Sebelumnya untuk jaringan wireless sendiri, tidak seperti kabel LAN yang dihubungkan ke fisik secara langsung. Karena wireless menggunakan sinyal radio, maka kemungkinan bisa saja semua orang mengaksesnya. Oleh karena itu, untuk mencegah pengaksesan yang bisa dilakukan oleh semua orang, diperlukanlah keamanan pada jaringan wireless. Untuk yang pertama, jenis keamanannya yaitu WPA PSK atau Wi-Fi Protected Access Facility adalah pengaman jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Dengan WPA PSK ini, kita bisa mengamankan jaringan di router wireless kita agar tidak semua orang bisa mengaksesnya. Penggunaan WPA PSK ini
tidak membutuhkan server, tetapi dengan router itu sendiri. Kemudian ada tipe keamanan WEP atau Wireless Equivalent Privacy atau shared key adalah suatu metode pengamanan jaringan kabel, disebut juga dengan shared key authentication. Ini konsepnya sama seperti dengan WPA PSK, tetapi dengan WEP ini kita perlu menggunakan kabel dulu ya untuk memasukkan kode ke dalam router atau access point yang sama seperti di dalam routernya. Tidak seperti yang ini, WPA PSK ini kita hanya perlu masukkan password dengan menggunakan jaringan wireless yang tersedia. Jika WEP kita membutuhkan kabel dulu untuk menghubungkannya. Atau bisa seperti konsol ya ini kelihatannya. Kemudian ada WPA, WiFi Protected Access, adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan suatu jaringan kabel. Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya yaitu WEP. Para peneliti menemukan banyak celah dan kelemahan pada infrastruktur kabel yang menggunakan metode pengamanan WEP. Ya, jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk WEP, untuk melakukan autentikasi ke dalam router wireless, kita perlu menyambungkan perangkat kita dulu ke dalam router menggunakan kabel. Dan kita masukkan kode autentikasi yang sesuai dengan router yang ada. Sedangkan untuk WPA ini merupakan pembaruan atau pasangan keamanan dari WEP, yang mana tujuannya untuk lebih mengamankan jaringan wireless karena pada WEP sendiri masih banyak celah. Sebagai pengerti dari sistem WEP, WPA mengimplementasikan layar dari IEEE yaitu layar 802.1111i. Nantinya WPA akan lebih banyak digunakan untuk implementasi keamanan jaringan nirkabel. WPA didesain dan digunakan dengan alat tambahan lainnya, yaitu sebuah komputer pribadi atau PC. Jadi untuk WPA ini kita membutuhkan PC sebagai bantuan untuk autentikasi, atau bisa dikatakan bahwa autentikasi WPA ini membutuhkan sebuah server untuk melakukan autentikasi. Kemudian untuk frekuensi WiFi, pada umumnya sinyal WiFi pada saat ini dibagi dalam dua sinyal ya, ada dua sinyal. Itu frekuensi 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Dengan frekuensi tersebut bisa membantu kita untuk mendapatkan sinyal yang baik dan kuat untuk mengakses internet. Pertama ada frekuensi 2,4 GHz, adalah frekuensi atau sinyal yang sudah sejak lama kita gunakan pada umumnya. Ini untuk WiFi yang paling banyak digunakan yaitu frekuensi 2,4 GHz. Ini banyak digunakan pada remote control, TV, remote mainan, dan beberapa teknologi yang masih agak lama ya. Ini masih agak lama, tetapi masih banyak digunakan saat ini. Bahkan Bluetooth sendiri pun juga masih menggunakan 2,4 GHz. Seperti contohnya pada mouse wireless kita, itu juga menggunakan 2,4 GHz. Kemudian ada frekuensi 5 GHz, yaitu teknologi yang lebih baru dari jawaban terhadap banyaknya pemakaian di frekuensi 2,4. Dengan frekuensi yang lebih tinggi ini, memungkinkan kita untuk menggapai jaringan lebih cepat, tetapi di sini memiliki kelemahan yaitu jaraknya yang tidak terlalu lebar seperti frekuensi 2,4 GHz. Ini bila mana sambungan WiFi lebih langsung mengarah seperti tidak terhalang bangunan. Jadi untuk frekuensi ini untuk penghalang bangunan masih ada masalah, ada gangguan. Jadi dia masih memiliki kelemahan walaupun dia lebih cepat daripada frekuensi 2,4. Untuk penggunaannya sendiri lebih ditujukan kepada MiFi atau mobile WiFi yang bisa dibawa kemana-mana dan berada di dekat perangkat kita, sehingga tidak terganggu oleh adanya dinding ataupun medan penghalang lainnya yang bisa mengurangi ataupun menghambat dari kekuatan sinyal tersebut. Kemudian saya akan melakukan percobaan tentang penggunaan jaringan wireless menggunakan satu
buah switch, 2 buah access point, 1 buah laptop dengan perangkat wireless, dan 1 buah smartphone. Pertama, saya akan menuju ke Cisco Packet Tracker, kemudian cari laptop, device laptop maksudnya ya, kemudian dibuka, dan melakukan penyetelan pada perangkat yang akan digunakan. Di sini untuk laptop standarnya masih menggunakan LAN, kemudian dinonaktifkan dulu ya untuk powernya, kemudian digeser untuk modul LAN-nya, kita buang, kemudian diganti dengan modul WPC 300N, dan seret masuk ke dalam modul yang sudah dikosongkan, kemudian aktifkan lagi. Setelah itu di close, abaikan untuk penyetelannya, lakukan setelah semua jaringan terbentuk, baru kita lakukan penyetelan. Selanjutnya cari smartphone, taruh sini, dan kita cari untuk perangkat wirelessnya. Wireless, gunakan APPT, taruh sini, dan satunya lagi di sini untuk terhubung ke device satunya. Kemudian selanjutnya cari switch, pakai PT switch, taruh sini. Selanjutnya dihubungkan antara wireless access point ini dengan switch. Cari kabel strike, tarik dari port 0 ke switch, yaitu fase thread 1, dan juga sama dari switch fase thread 11, tarik ke access point yang kedua pada port 0. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penyetelan pada routernya terlebih dahulu. Buka router, maksudnya buka access point-nya, salah tadi. Buka access point-nya dulu. Kemudian kita ke config, port 1, isikan SSID yang seharusnya dimasukkan sesuai dengan yang ada di dalam modul praktikum ini. Di sini untuk AP1, pada port 1, style SSID AP1, channel 1, dan passwordnya 123456778. Kembali ke Cisco Packet Tracker, style SSID-nya menjadi AP1, channelnya menjadi 1 channel, untuk keamanannya pakai WPA 2 PSK, dengan passwordnya 123456778, kemudian close. Kemudian untuk AP2, buka config, port 1, SSID-nya AP2, channelnya tetap 6, kemudian untuk passwordnya tidak ada, close. Selanjutnya style untuk laptop dan smartphone ya. Kita buka laptop dulu, kita ke config, buka wireless 0. Untuk SSID-nya diisi sesuai dengan yang ada di modul ya. Ini SSID-nya dia menyambung ke AP1, WPA 2 PSK untuk keamanannya tadi, passwordnya 123456778, kemudian close. Nah, bisa dilihat ini sudah tersambung dengan gelombang radio ya. Selanjutnya untuk smartphone juga sama, kita buka config, masuk ke wireless 0, SSID-nya pakai AP2 sesuai dengan modul, dan keamanannya tidak ada ya. Oh iya, tadi kelupaan untuk IP-nya belum di style, kita pindah ke static, isikan IP 192.168.1.130. Saya gunakan sesuai dengan yang ada di modul. Subnet masknya pakai /25, berarti ini pakai 128. Kemudian start juga di laptop wireless 0. Untuk IP configurasinya kita pindah ke static, IP-nya pakai 192.168.1.129. Sebentar, 168. Dan subnet masknya pakai .128, sama juga seperti tadi ya. Jadi close.
Bentar, belum terhubung. Nah, sudah terhubung. Setelah itu, untuk perangkat selanjutnya kita akan melakukan ping pada jaringan menggunakan terminal, menggunakan command prompt ya. Kita akan lakukan ping koneksi kepada jaringan yang terhubung ke wireless pada jaringan yang ada di sebelahnya tadi. Ini contohnya kita lakukan ping dari smartphone ke laptop dan dari laptop ke smartphone. Kita ping secara bolak-balik apakah berhasil atau tidak. Kembali ke sistem paket tracker, buka laptop, kita ke desktop, buka command prompt, dan lakukan ping. Untuk melakukan pengecekan jaringan, yaitu ping dengan alamat komputer atau perangkat yang ada di sebelahnya, yaitu 192.168.1.130. Ini adalah alamat dari smartphone. Kemudian kita klik enter, dan replaynya berhasil, tidak ada masalah dari koneksinya. Berarti koneksi dari laptop kepada smartphone ini sukses, tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya lakukan ping balik juga dari smartphone ke laptop. Buka smartphone-nya, klik desktop, pilih command prompt, sama juga kita ping 192.168.1.129, yaitu alamatnya dari PC ya, dari PC atau dari laptop tadi. Nah, kita tekan enter, dan juga sama koneksinya sukses. Tidak ada kendala masalah di sini. Replaynya berhasil. Jadi seperti itulah cara untuk menggunakan jaringan wireless, dan untuk pemasangannya seperti itu. Begitupun dengan penyetelannya juga. Untuk model sambungan ini sebetulnya mirip dengan hub. Hanya saja setiap portnya ini ada dua. Yang port untuk wireless ini sendiri dipetakan sendiri, dan port yang terhubung ke jaringan LAN itu juga disendirikan. Jadi ketika kita nanti mengirimkan paket dari satu perangkat ke perangkat yang ada di sebelahnya yang terhubung ke router lainnya, nanti dia akan melakukan broadcast dulu ke port yang ada di sebelahnya, baru ke port yang ada di dirinya sendiri. Oke, untuk percobaan kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.